Hey, halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Apa kalian masih ingat kucing hitam yang suka masuk ke ruangan saya? Dia masih suka masuk ke ruangan saya dan kayaknya dia makin nyaman. Sekarang dia suka naik ke pangkuan saya. Terus dia juga suka tidur di atas meja kerja. Kucing ini hidup di lingkungan kampus, jadi ya badannya relatif bersih sih. Karena itu saya nggak keberatan dia ada di dalam ruangan saya. Kucing ini kayaknya kucing campuran antara kucing luar negeri dengan kucing domestik. Pengen saya bawa pulang sih, tapi istri saya pasti marah. Terus pas 2 Oktober kemarin, orang Indonesia rayain Hari Batik Nasional. Di Hari Batik tahun ini, saya dan beberapa mahasiswa adain acara foto-foto. Jadi untuk kelola media sosial tempat kerja, saya punya tim yang terdiri dari beberapa mahasiswa. Tim inilah yang buat rencana acara sesi foto di Hari Batik. Jadi di hari sebelumnya kami umumin kalau di tanggal 2 Oktober bakal ada sesi foto untuk mahasiswa atau dosen yang pakai baju batik. Terus pas 2 Oktober mahasiswa ambil foto teman-temannya yang lagi ada di sekitar kampus. Mahasiswa yang ambil foto dan yang difoto semua senang. Terus kemarin saya sempat pantau kegiatan klub mahasiswa. Alhamdulillah sekarang anggota setiap klub bertambah karena ada anggota tambahan dari mahasiswa baru. Dulu saya sempat khawatir karena hampir semua klub kayaknya sedang kekurangan anggota. Nah sekarang kekhawatiran itu udah nggak ada, tapi muncul masalah baru. Karena anggotanya banyak, ruang tatami yang biasa dipakai untuk kegiatan klub jadi kerasa sempit banget. Walaupun ruangannya jadi sempit, tapi semua mahasiswa antusias banget ikut kegiatan klubnya. Kayaknya harus siapin kelas yang lebih besar ya. Oke, itu tadi cerita keseharian. Itu tadi cerita keseharian saya. Makasih untuk kalian yang udah nonton video Japanesia minggu kemarin. Semoga videonya bermanfaat ya. Kalau ada hal yang kalian harap bisa dibahas di video kami, kasih tahu aja lewat kolom komentar. Kemarin saya melanggar peraturan yang saya buat sendiri. Kayaknya sering sih melanggar peraturan yang dibuat sendiri. Peraturannya adalah saya nggak boleh makan mie instan lagi. Waktu itu saya nggak punya pilihan lain. Kondisinya udah malam, terus saya lapar banget. Biasanya di rumah ada buah-buahan kayak pisang atau semangka, tapi waktu itu kebetulan lagi nggak ada. Udah coba bikin kenyang perut dengan minum air, tapi tetap aja lapar. Di dapur ada Indomie goreng dan telur. Terus di kulkas ada daun bawang dan buncis. Akhirnya saya mutusin untuk buat masakan yang namanya mie nyemek. Apa dari kalian ada yang tahu masakan yang namanya mie nyemek? Mie nyemek artinya adalah mie dengan tekstur yang nggak terlalu basah dan nggak terlalu kering. Teksturnya lembab atau istilah lainnya adalah nyemek. Istilah nyemek sendiri asalnya dari bahasa Jawa Tengah ya. Istilah ini merujuk ke tingkat kekentalan kuah mie yang sedikit, jadi mie-nya bakal terbalut bumbu dan kuah, tapi nggak sampai kerendam seperti mie kuah. Cara buat mie nyemek ini macam-macam. Ada yang buat dari nol, tapi ada juga yang buat pakai mie instan. Nah kemarin saya bikin mie nyemek pakai mie instan. Mie nyemek ini biasa dibuat dengan mie instan apa aja, tapi menurut saya yang paling enak itu dibuat pakai Indomie goreng. Pas saya buat mie nyemek ini, Bintang yang waktu itu udah lagi di tempat tidur aja sampai komentar loh. Katanya wangi banget, terus bikin dia jadi pengen makan. Untuk isinya, saya waktu itu pakai telur 2, pakai daun bawang sama buncis. Semua bahan-bahan itu adalah bahan sisaan yang ada di kulkas.
Nah, salah satu ciri khas mie nyemek ini adalah mie-nya yang direbus sampai agak lembek. Nah, karena nanti kuahnya bakal dipakai, jadi kalau untuk kalian yang suka rasanya yang pekat, nah kalian perlu tambahin bumbu penyedap rasa. Kalau saya pakai kaldu sapi saset seperti ini. Terus karena saya suka pedas, saya tambahin saus sambal ekstra pedas. Padahal hidup saya udah pedas nih, ngapain pakai tambahin sambal lagi ya? Pokoknya semua bahan dimasukin terus direbus agak lama sampai semua agak lembek. Nah, kalau airnya udah sedikit itu berarti mie nyemeknya udah siap. Mie goreng yang dimasak kayak biasa juga enak sih. Saya sebelumnya juga suka makan mie goreng yang biasa. Tapi setelah kenal dengan mie nyemek, wah, kayaknya nggak bakal bisa kembali lagi ke mie goreng yang biasa nih. Mie nyemek itu mie-nya lembut, jadi kalau kata orang Jepang, nodogoshinya bagus gitu. Terus karena saya masukin daun bawang juga, jadi mirip kayak masakan nabe juga. Ngomong-ngomong tentang mie instan, kemarin saya juga sempat tanya ke mahasiswa saya tentang mie instan kesukaan mereka. Ada banyak merek dan rasa mie instan yang keluar sih, tapi yang paling banyak disebut adalah Indomie goreng. Emang Indomie goreng ini nggak ada obatnya ya. Wanginya itu loh, bikin perut jadi lapar. Katanya Indomie goreng ini terkenal juga di negara lain, misalnya di Arab, Uganda, Nigeria, dan bahkan di Amerika juga. Saking terkenalnya, katanya Indomie udah jadi makanan pokok kedua di negara-negara Afrika loh. Tapi yang enak itu bukan cuma Indomie goreng aja loh, masih banyak rasa dan merek mie instan di Indonesia yang enak. Kalau saya sih selain mie goreng, saya juga suka Indomie goreng Aceh, terus Indomie goreng rendang. Nah, kalau kalian gimana? Apa merek atau rasa mie instan Indonesia yang paling kalian suka? Kalau ada, tolong kasih tahu di kolom komentar ya.はい、ここからは日本語で話します。今回の動画で、私が大好きなインドミゴレンのアレンジ料理について、お話ししましたけれども、いかがでしたでしょうか。ミーニャマは本当に美味しいので、絶対に食べてみていただきたいですね。こういう味が好きな方は、作っている時にぜひ調味料を少し足してください。さて、今回も日記に出ている単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はラサの派生語で、merasa と merasakan と rasa です。この3つの言葉を日本語に訳すと、大体感じるという日本語になっちゃいますね。今回はこの3つの動画、今回はこの3つの動詞の違いを明らかにしたいと思います。単刀直入に言うと、構文が違うということです。これから例文を出しますので、それらの動詞の構文を見てください。では、まず、terasaの例文です。まずは、suara angin yang lembut terasa menenangkan di pagi hari. そして、setelah hujan, udara terasa segar dan bersih. それから、penderitaan yang dia alami terasa sangat berat という例文です。皆さんもご覧のように、terasa の後に感じられる気持ちとか状態とかが来ます。terasa menenangkan とか、terasa segar とか、terasa berat とかです。後で同じような構文が、merasa の例文にも見えますけれども、terasa は、感覚や感情が自動的に起こることを示す、受動体表現で、そうですね、何かが自分の意識とは、無関係に感じられる場合に使います。次にmerasaの例文を見ましょう。まずは、saya merasa sangat bahagia bisa berkumpul dengan keluarga. そして、dia merasa cemas menjelang ujian besar. それから、
Kami merasa kecewa setelah mendengar berita itu. という例文です。merasa も terasa と同じ構文ですね。merasa bahagia とか、merasa cemas とか、merasa kecewa とかで、merasa の後に気持ちを表す単語が来ますね。terasa と違って、merasa は、話者自身が何かを感じることを示す動詞で、身体的な感覚や感情を表すのに使います。最後に merasakan の例文です。まずは、saya merasakan kedamaian saat berada di tepi pantai. そして、kami merasakan kegembiraan yang luar biasa waktu menang lomba. それから、dia merasakan kesedihan mendalam setelah kehilangan sahabatnya. という例文です。merasakan の構文も、terasa とmerasa の構文とちょっと同じように見えますけれども、merasakan の後に来る単語は名詞です。kedamaian とか、kegembiraan とか、kesedihan とかです。merasa kesedihan は絶対になくて、あるのはmerasa sedih です。Waktu baca komentar dari penonton video Harinya Japanesia, saya merasa senang. Dari komentar itu, saya bisa merasakan kebaikan para penonton. Pas saya baca komentar penonton, waktu terasa lebih cepat. この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに、例文を作ってみて、コメントとして書いてみてください。ハリニャジャパネシアは、皆さんとの、コミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひ、何かをコメント欄に残してください。この動画を見て、インドネシア語のインプットをたくさん吸収して、インドネシア語を身につけてください。インプットをたくさん吸収している間にアウトプットを出したいっていう気持ちが強くなります。その時にぜひたくさん話したり書いたりしてください。ジャパネシアに毎週このハリニャジャパネシアを書いていますので、わからないところがあったら下にコメントを書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして、私からのインプットとフィードバック。このやり取りがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye bye.